Masih bersama dengan saya Marvin Sulistyo di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Nah, MG Listeners, beberapa waktu yang lalu ini beredar di TikTok ya, aksi sekumpulan pemuda yang menarik perhatian warganet. Mereka ini bercerita bahwa mereka menggagas desa mereka yang berada di tepi Danau Pading di Desa Perlang, Bangka Tengah menjadi lokasi wisata yang cantik dan super instagramable. Cenah. Nah, setelah viral di media sosial, aksi mereka ini mendapatkan perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Nah, kayak gimana sih pada waktu dikasih tanggapan sama Pak Sandi? Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Wah, benar-benar inspiratif banget nih. Pemuda Bangka Tengah menjadikan lahan bekas tambang timah menjadi destinasi wisata top abis. Dulunya 34 hektar terbengkalai, tidak terurus. Sekarang jadi tempat rekreasi, destinasi wisata rakyat, dan alhamdulillah bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja. Nah, bisa diceritain nggak nih awalnya bagaimana nih? Tanggal 28 Oktober tahun 2020 kemarin, Pak. Pas pandemi, saya dan teman-teman ini pas jam pandemi dulu kan nggak ada kerjaan, Pak. Jadi untuk ibarat mata bikin gitu. Alhamdulillah terbentuknya Danau Pading ini, Pak, gitu. Sekarang berapa jumlah pengunjung nih setelah viral di TikTok? Kalau hitungan per minggu bisa-bisa sampai 600-an, Pak. Setelah konten yang di TikTok kemarin, Pak, itu nggak nyangka juga bakal rame kan ya. Iseng bikin aja kan, memang nyatanya memang ceritanya memang seperti itu, Pak. Dulu pas ngerintisnya mulai dari omong-omong doang gitu kan sama teman-teman. Lalu sebetulnya pikiran untuk memotivasikan. Terbentuknya dengan penuh semangat lah dengan teman-teman di sini, Pak. Jadi semuanya urunan dulu ya, urunan sedikit demi sedikit gitu ya? Iya, betul, benar. Ini sekarang ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada pemuda di seluruh Indonesia dan apa harapan ke depan nih dari teman-teman? Terus jaga kelestarian kita, bangkit sebagai jiwa pemuda, jiwa bangsa Indonesia, supaya kita generasi berikutnya bisa lebih baik dari sekarang ini, Pak. Mungkin untuk destinasi kita fokus untuk wisata, menjaga dan melestarikannya, Pak. Kita doakan Danau Pading ini akan menjadi destinasi wisata berkualitas, berkelas dunia. Mudah-mudahan saya bisa kunjungi Danau Pading ini di kesempatan saya berkunjung di Bangka Belitung. Saya salut sekali kalian adalah anak-anak muda yang mandiri, tidak berharap kepada pemerintah, tapi langsung menghadirkan solusi. Wow, seru ya. Kayaknya nggak lengkap nih MJ Listeners kalau kita nggak bertanya langsung ya sama salah satu pemuda kreatif ini. Coba kita tanyakan bersama dengan Kak Sariwijaya atau Kak Jaya, Ketua Kepengurusan Danau Pading. Halo Kak Jaya. Halo. Apa kabar Kak Jaya? Baik. Baik ya? Ya, Oke. Kak bentar dong sebelum kita mulai dialog. Itu pada waktu video call sama Pak Sandi itu bertiga siapa aja tuh? Kenalin dong namanya siapa aja tuh? oh ya, di situ ada kota kita, komunitas kita, ada Rival, Adi, mereka itu luar biasa, muda yang luar biasa. Total berapa orang berarti yang bantu Kak? Oke, untuk orang maksudnya dalam hal ini ya, dalam hal anggota kita di situ ya. Betul. Oke, untuk anggota kita di situ jumlahnya ada 27 orang. Nah, ada ceweknya juga. Di mana pertama dulu kita awal ngerintis sebenarnya ini belum ada pembentukan dalam anggota. Kita membelah dikit-dikit, kita sudah punya motivasi, kita sudah punya kreatif. Jadi saya kepikiran mau bikin bentuk anggota. Jadilah terbentuk anggota kita. Oke, 27 orang ya. Kak Jaya, ini coba dong, kita kan udah lihat nih di TikTok nih, danau yang udah glow up gitu ya, kata kok di TikTok gitu ya. Muncul di FYP saya kebetulan gitu. Nah, kalau boleh ceritakan letak danaunya itu tepatnya di mana sih? Kalau kita patokannya dari pusat kota gitu, berarti ke arah mana dan berapa jam tuh? Oke, untuk tempat destinasi kita, Danau Pading ini
di Bangka Tengah. Heeh. Di ini terletak di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Danau Pading ini mungkin kurang lebih kalau dari pusat kota ke danau mungkin aja tempuhnya lumayan sih. Lumayan ya. Iya, Kak, kalau patokannya dari Bandara Depati Amir, kok misalkan ini ada netizen gitu yang mau langsung ke sana, berarti aksesnya gimana ke sana? Naik apa berarti? Paling dari bandara ya naik mobil, paling jarak tempuhnya 1 jam setengah sampai ke danau. Oke, sampai 1 jam setengah berarti ya. Tapi boleh ya Kak ya, kalau diceritakan nih Kak Jaya dan juga teman-teman, awalnya itu kepikiran untuk memviralkan, membuat glow up Danau ini menjadi destinasi wisata, itu ceritanya awalnya gimana sih? Oke, untuk memviralkan sebenarnya dulu kita dari awal pertama kita sudah mengumpulkan dokumentasi kita. Nah, dari awal kita ngerintis, bagaimana kita membangun sedikit-sedikit, jadi kita buat dokumentasinya. Barulah kita sebenarnya dari awal pertama kita sudah kepikiran untuk fokus untuk memviralkannya. Karena saya kalau secara pribadi saya dalam hal sosial media ini mungkin cepat. Jadi saya pikiran kita buat dokumentasinya dan juga alhamdulillah kita viralkan dan alhamdulillah juga sampai direspon ini Pak Menteri kita. Luar biasa. Keren sekali loh itu Kak. Tapi apa sih yang membuat Kak Jaya ini dan teman-teman memutuskan harus Danau Pading gitu? Kan ada banyak juga ya lokasi wisata lain ya. Apakah ada histori dulu, zaman dulu atau gimana? Oh ya, dari perihal itu sebenarnya kita di sini melihat ada potensinya pertama. Kita lihat ada potensinya juga pertama diawali dengan kita secara nggak sengaja sih kita iseng-iseng lah boleh dibilang kan. Karena ini pembangunan kita juga pas ini masa pandemi. Jadi pemuda-pemuda Desa Perlang ini saya rangkul sedikit, mereka mulai bergerak. Kita lihat potensinya dan juga saya ajak mereka membangun dalam hal pembangunan kita juga berbentuk swadaya dalam hal bahan-bahannya sedikit-sedikit. Dan berjalan 3 bulan ke depannya nggak nyangka langsung viral kayak gitu. Iya, langsung lewat di FYP banyak orang itu ya langsung tuh. Iya kan, sebenarnya. Nah, Kak Jaya, ini kalau saya lihat ya, ini danaunya tuh warnanya tuh bukan pasir ya mungkin ya. Seperti apa ya? Permukaannya warna putih dan juga airnya tuh warna biru gitu ya. Dulunya danau ini apa sih sebenarnya? Oke. Kalau di Bangka yang dikenalnya timahnya juga ya. Jadi danau ini sebenarnya dulu bekas tambang PT Ekskobatin. Jadi kita lihat kubangan tadi, kita lihat dari bekas tambang tadi di latar belakangnya ada Bukit Padingnya. Wow, saya bilang ini keren. Sebenarnya kita juga baru bangun ini. Kok ada kayak gini, cuman kalau sudah intinya kenapa kita tidak kayak gitu. Jadi saya rangkul pemuda-pemuda tadi melihat potensi itu, jadi mereka juga semangatnya luar biasa. Seperti itu. Oke. Nah, kebanyakan yang datang ke sana sekarang sudah mulai warga non-lokal kah atau masih lokal sekitar-sekitar itu aja? Kalau untuk ini non-lokal juga ada, dari Jakarta juga ada. Banyak dari Jakarta, dari Palembang, banyak juga dari Bandung juga ada ke situ. Jadi untuk sampai sekarang ini lokalnya luar biasa juga. Betul, banyak bagus itu warnanya putih itu. Saya kira juga pasir itu ya awalnya ya. Sini kok bagus banget itu warnanya. Jadi untuk warna danaunya tersendiri, sebenarnya danau ini tumpahan dari sungai di atas bukit. Tumpahannya ke situ. Jadi danau ini airnya sebenarnya sumber air dari bukit sana. Nah, Kak Jaya, ini kok saya lihat di TikTok ya, itu kan ada juga tulisan kalau warga itu sempat ada yang meremehkan lah, atau istilah nyinyir gitu ya soal upaya dari Kak Jaya dan juga pemuda. Ini gimana sih cara Kak Jaya untuk tetap, ayolah nggak apa-apa lah biarkan nyinyiran itu ada, tapi saya tetap optimis. Gimana cara membangun itu?
Oke, sebenarnya di balik pujian kita juga ada ujian. Jadi dalam hal itu pernah memang ada dari pihak masyarakat kita juga pernah meremehkan, ada sapaan kerasnya, ada katanya dibilang buang-buang waktu, ngabisin waktu. Cuman sempat dari pihak pemuda juga, dari anggota kita ini ada yang ini kecewa sampai nangis lah, sampai nangis. Tapi saya lihat mungkin tangis mereka bakal untuk mereka juga. Jadi saya motivasi kalian sebagai generasi, kalian punya minat, kalian punya bakat. Jadi bakat kalian kalau bisa jadi mahakarya kita sebagai pemuda. Saya bilang gitu, jadi luar biasa sampai sekarang. Betul. Bentar, dari warga sekitar itu juga ada yang kritik juga itu bilangnya gimana tuh Kak? Oke, untuk kritikannya sebenarnya kayak gitu. Ada bilang, kamu ini ngajak pemuda-pemuda ngabisin waktu aja, nggak ada kerjaan katanya, bilang gitu. Ada juga dibilang kalau omongan kotor kita sih macam-macam, katanya disuruh susah dibilang, disuruh nggak usah lah katanya bangun-bangun kayak gini-gini, percuma nggak ada hasilnya kayak gitu. Jadi itu juga sebagai motivasi saya, kalau bisa dalam di hal ucapan tadi, kalau bisa kita buktikan, saya bilang kayak gitu Mas. Oke, tadi kan ada yang memang nyinyir gitu ya dalam segi omongan. Kalau ada dalam segi mencoba untuk menggagalkan atau mengganggu upaya kakak ini, ada nggak yang kemudian pada waktu mungkin sedang dibenahi tiba-tiba ada orang yang mau ganggu gitu, sempat ada nggak cerita kayak gitu? Oke, untuk itu juga sebenarnya ada dari pihak pemuda-pemuda lain juga ada. Kita bikin ini itu pernah dirusak juga. Ada yang nggak setuju juga sih. Jadi untuk pihak lainnya juga, pertama kita ngerintis dari awal pertama 3 bulan sudah mulai viral. Masyarakat kita ini mau buka usaha berbentuk warung ya. Jadi berbentuk warung, seolah-olah mereka ini mau usaha di situ. Cuman saya ini prinsip saya bukan nggak ngasih, cuman belum ngasih. Mereka ini mau kita atur, mereka mau aturan sendiri. Jadi yang saya takutnya mereka bikin warung sini, situ, sini. Jadi saya takutnya pertama limbahnya, kedua mungkin mengganggu situasinya. Jadi menurut saya sih sebenarnya konsep kita mau rapi, mau bagus kayak gitu. Jadi masyarakat itu responnya nggak mungkin bagi mereka seolah-olah keras kita itu dalam hal kayak gitu. Sebenarnya lebih memperdayakan ekonomi masyarakat kalau pribadi saya. Pengertiannya kurang kayak gitu. Susah nggak sih Kak meyakinkan kalau kepada katakanlah orang-orang yang meragukan kalau bilang bahwa ini tuh danau nggak cuma buat viral aja tapi juga untuk memajukan ekonomi masyarakat seperti yang Kak Jai bilang tadi. Susah nggak sih meyakinkan mereka itu? Kalau dibilang susah sih sebenarnya. Susah sebenarnya. Jadi mungkin dalam hal itu sedikit-sedikit lah, kita sedikit-sedikit. Mereka juga sekarang alhamdulillah pihak masyarakat kita sekarang juga sudah mulai merangkul, membantu kita dalam pembangunan kita. Mereka kalau boleh dibilang sudah berbalik arah lah untuk membantu kita, alhamdulillah. Di mana dulunya dicaci maki, disingir, tapi sekarang mereka berbalik arah, malahan turut membantu kita dalam pembangunan destinasi kita tadi, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kak, tapi kok boleh tanya nih, kan warganet juga penasaran dong. Ini menggarap Danau Pading kan juga pakai biaya yang nggak sedikit ya. Itu biayanya dari mana Kak? Mengumpulkannya bagaimana itu? Oke, dari pertama kita ngeritis sedikit cerita juga ya. Boleh. Danau Pading ini dibangun tanggal 27 Oktober tahun 2020. Mungkin kurang lebih hampir 1 tahun ya. Jadi di mana awal kita ngerintis dulu untuk pendanaan kita menggunakan dana tersendiri. Kalau boleh dibilang kita saling saling dukung-mendukung. Jadi ada yang 5.000, ada yang 10.000 buat beli paku, dan juga untuk bahan-bahan pembangunan kita nyari sendiri.
nyari bambu, ada yang di nebang pohon kayu kayak gitu, lebih memperdayakan alam sekitar. Oke. Jadi apa saja yang bisa digunakan, pakai pokoknya yang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Pokoknya semua prinsipnya efisien dan efektif gitu ya Kak ya? Benar sekali. Oke, Kak Jay, saya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih soal strateginya Kak Jay buat mempromosikan lewat media sosial, terus kemudian tanggapan dari para pengunjung, dan kemudian ada apa sih wahana yang ada di sana. Tapi ditahan dulu ya Kak ya, karena kita akan jeda dulu. Oke, jangan kemana-mana. Dan welcome back bersama saya Marvin Sulistyo di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Dan juga masih bersama kita Kak Jaya, Ketua Kepengurusan Danau Pading. Kak Jaya masih bergabung ya? Ya. Oke. Nah, Kak Jaya, tadi pertanyaan saya sebelum jeda itu saya pengen tahu juga sebenarnya. Awal itu, tadi kan sudah sempat disinggung di awal banget ya soal strategi mempromosikan lewat media sosial. Tapi sebenarnya langkah-langkah Kak Jaya dan juga teman-teman ini selain di TikTok tuh ada apa saja sih? Untuk langkah-langkah di TikTok ya. Oke, untuk langkah-langkah kita di TikTok waktu itu sebenarnya ini lebih kembali ke interaksi sebenarnya. Di mana kita membangun dulunya mengandalkan di situ-situ kan ada bekas tambang ekskobatin, jadi kita gunakan sebagai kubangan air tadi, kita gunakan sebagai salah satu spot foto kita juga. Paling kita di sana menyediakan ada perahunya, bisa keliling-keliling, bisa menikmati danau, dan juga dermaga yang kita bikin, dan juga salah satu ada pondok-pondoknya juga, plus lebih memperbanyak ke spot foto kita. Oke. Selain TikTok di mana aja Kak berarti? Kalau untuk sementara ini kita masih mengandalkan di TikTok aja. Bener. Iya sih, TikTok cepat FYP Kak ya. Kalau bisa viral ya. Kak Jaya, kok kita tadi udah lihat di awal ada ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Sandi gitu ya. Itu awalnya ceritanya gimana itu? Tahu-tahu langsung dikontak sama asistennya Pak Sandi atau kayak gimana kok tiba-tiba langsung video call? Oh iya, pertamanya kita bikin TikTok dari pihak Pak Sandi juga langsung respon. Katanya Pak Menteri langsung ini motivasinya langsung mau video call sama kita. Jadi kaget kita, seolah-olah nggak percaya ini. Jadi, ini teman-teman, loh bisa kita ini bisa nggak percaya juga, kaget kawan-kawan. Langsung dapat telepon, nggak tahu langsung tampilnya wajah Pak Menteri kita. Wow, luar biasa sekali saya bilang ini. Nah kayak gitu. Jadi secara keseluruhannya kita sebenarnya dalam hal langsung video call sama Pak Sandi tadi sangat kaget sekali sebenarnya. Iya, kaget. Kok tadi kan video kita lihatnya cuma sebentar tuh Kak, tapi dia jujur ngobrol apa aja sih sama Pak Sandi? Oke, secara keseluruhan beliau lebih mengedepankan destinasi kita pertama. Jadi untuk responnya beliau juga luar biasa. Jadi beliau sangat bangga dengan apa yang telah kita hadirkan, dengan apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan. Pastinya itu sebagai gambaran untuk pemuda-pemuda seluruh Indonesia. Jadi beliau ini lebih mengedepankan dalam hal pembangunan destinasi kita. Seperti itu. Oke, ada pesan khusus untuk danau yang sekarang di-glow up-kan oleh Kak Jaya, mungkin ada usulan misalkan ditambah lagi dong mungkin untuk wahananya atau ada apa gitu, ada nggak? Oke, untuk konsep kita sebenarnya masih mengandalkan keadaan konsep alam kita, karena terbentur dengan pendanaan kita juga kan. Jadi untuk wahana mungkin dari juga kita diundang tadi Pak Sandi juga ke Jakarta, pertemuan sama konsultannya mungkin selanjutnya beberapa hari yang lalu pihak konsultan juga sudah survei ke lokasi. Mungkin dalam hal wahana pembangunan mereka fokus ke destinasi kita, seperti itu. Oke, terus diundang ke Jakarta nggak ini ngomong-ngomong? Sebenarnya pertama diundang ke Jakarta kita baru perdana sebenarnya. Nggak nyangka.
nggak nyangka juga dalam hal itu sampai direspon Pak Menteri langsung diundang Pak Gubernur kita langsung didampingi Pak Bupati, Pak Gubernur kita ke Jakarta. Ya. Oke, kalau tim dari Kemenparekraf ada yang datang ke Danau Pading nggak, Kak? Oke, untuk maksudnya? Kalau dari timnya, dari Kemenparekraf, jadi timnya Pak Sandi ada yang datang ke Danau Pading nggak? Ada, jadi seperti saya bilang tadi, beberapa hari yang lalu pihak konsultan dari Jakarta sudah turun ikut survei, mungkin lebih fokus ke pembangunan. Jadi sudah pernah datang ke Danau Pading ini, jadi mereka mempercepat dalam hal pembangunan destinasi kita. Oke, ada bocoran nggak nih kira-kira? Mau dibangun apa lagi sama tim usulannya? Mungkin ada penginapan kah di sebelahnya atau ada seperti apa? Mungkin untuk bocoran sebenarnya masih dalam dalam proses, saya juga masih belum tahu beliau mau seperti apa. Kita juga alhamdulillah kita menunggu. Artinya untuk kebaikan destinasi kita itu aja. Mungkin untuk bocorannya belum tahu kita mau dibikin apa, mau kayak gimana, kita masih ini. Biar surprise aja gitu, kaget ya pokoknya ya. Mungkin beliau sifatnya biar surprise aja buat kita. Kak Jaya, tapi kalau sekarang ya, kalau Kak Jaya saya minta buat membayangkan lagi Danau Pading sekarang dengan wahana yang ada. Kalau di lubuk hati terdalam Kak Jaya, ingin menambahkan apa di sana? Ingin menambahkan wahana apakah? Atau ingin ditambah apa, dikurangi apa gitu? Oke, di benak saya pribadi sebenarnya dari awal pertama dulu dalam hal atraksi pertama seperti homestay-nya, restonya, kita mau bangun wahana-wahananya juga. Mungkin seperti itu sudah jadi bayangan kita. Oke, bikin coffee shop dong Kak di sana? Boleh, insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ada ya, oke. Kak Jaya, kalau misalkan sekarang dihitung, kalau misalkan perkiraan pengunjung per hari pada waktu akhir pekan itu gimana? Meningkat nggak akhir-akhir ini? Oke, untuk sekarang luar biasa peningkatannya dalam hal pengunjung. Mungkin untuk dari hari Senin sampai hari Kamisnya sekitar ada ratusan lah. Cuman yang luar biasanya dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau untuk hari Minggunya sebenarnya sudah mencapai 800-an. Oke, kok biaya masuk berapa sih? Saya lupa tanya tadi. Untuk biaya masuk ya? Oke, untuk biaya masuk kita juga sempat konfirmasi ke pemerintah desa kita bentuk perdes ya, peraturan desa namanya. Jadi di sana kita berbentuk kartis tarif per orang 5.000. Oke, per orang 5.000. Oke, bagus. Kak, ada ini nggak kerjasama dengan lokal tour gitu, tour guide, ataupun juga dengan pihak-pihak penyedia layanan lain? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, setelah ini kita langsung kontak di sana ya. Iya, Oke. Kak, tapi kalau misalkan ini ya, Kak Jaya sekarang misalkan diminta untuk memberikan gambaran untuk lokal tour. Pasti kan orang-orang berpikiran, oke, dekat sana berarti ada kawasan wisata apa lagi atau ada atraksi menarik apa gitu ya. Untuk kemudian bisa mengantarkan kita tour nggak hanya ke Danau Pading. Kira-kira kalau menurut Kak Jaya, apa sih rute-rute yang bisa ditempuh oleh para turis ini untuk bisa menarik perhatian mereka supaya bisa ke Danau Pading dan menikmati keseluruhan wisata yang ada di sana? Oke, untuk mungkin pertama kita ingin kalau dari turis dari mancanegara sebenarnya fokus kita mengenal dalam hal pasti timah kita juga, atraksi mungkin cara proses timahnya bagaimana. Nah, mungkin itu bakal kita kembangkan dan juga di sana kita sekarang planning kita juga ingin bikin jalur hiking di Bukit Pading dan juga yang hobi pendakian sekarang ini sudah mulai tarik. Jadi wisatawan itu bisa menikmati danau, habis itu bisa camping ground juga di situ. Kalau mau hiking, mau ke Bukit Padingnya, kita pendakiannya sudah kita atur semua. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Oke, sebentar. Berarti itu untuk kalau misalnya kita mau hiking dekat dari danau berarti ya? Treknya? Dekat sekali, langsung dari danau. Siap kita di sana antar. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan sekarang ini ada yang bertanya nih ngomong masuk ke Instagram saya, tanya spot andalannya di sana ada apa saja, Kak?
Apanya? Kalau spot andalan, kalau di Danau Pading ada apa saja? Oke, spot andalannya pertama kita menyajikan backgroundnya juga ya, di mana di danau tersebut dan berlatar belakang bukit, yaitu Bukit Pading. Jadi yang kita andalkan backgroundnya danau dan Bukit Pading. Nah, seperti itu. Oke, pokoknya spot fotonya Instagramable dan TikTok banget lah ya pokoknya ya. Pasti ya. Kak, kalau prokes, nah kita bicara soal prokes ya, protokol kesehatan. Ini kan pasti orang tanya juga nih, Kak saya pengen ke sana tapi gimana nih penerapan protokol kesehatan di sana? Soalnya kan kita juga masih pandemi juga nih Kak. Ya, itu sudah jadi kewajiban dan juga sudah menjadi aturan pemerintah kita. Sebenarnya untuk prokes, cuci tangan, sanitizer kita sudah siap, cek suhu kita sudah siap. Mungkin secara keseluruhan itu semua sudah kita terapkan. Oke, pokoknya semua di sana aman, semua produk kesehatan aman dan nyaman pokoknya di sana ya. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya, ini Kak Jaya bersama dengan 26 orang lain gitu atau 27 orang lain saat ini sudah melihat adanya tanggapan dari menteri, tim sudah datang ke sana, respon warganet sudah banyak. Apa sih yang ingin dikembangkan oleh tim? Oke. Untuk perkembangannya sih dari pihak tim anggota, pertama sih semangat mereka sekarang ini mulai luar biasa juga. Mulai luar biasa, mereka mulai bangkit lagi. Mungkin untuk dalam hal perkembangannya mereka lebih mengedepankan destinasi kita. Dan jujur sih sebenarnya untuk mereka-mereka ini kalau dibilang walau berbentuk keadaan kita sekarang ini masih bisa dibilang kerja belum dapat gaji kayak gitu gambarannya. Tapi perkembangan mereka juga luar biasa semangatnya seperti itu. Oke, saya tadi lupa tanya nih kebetulan kok di sana sudah ada turis mancanegara belum yang datang? Untuk mancanegara belum, masih ditunggu. Oke, masih ditunggu ya. Berarti promosinya lebih dari TikTok dong berarti. Iya, benar. Mungkin kita usahakan nanti. Oke, berarti strateginya apa nih untuk pengembangan selain TikTok ke depannya nih Kak berarti? Kalau sekarang sih karena kita mengandalkan dalam hal TikTok, mungkin promosinya kita lebih mengandalkan ke ke media juga sih sebenarnya. Betul. Media-media online juga, terus kemudian juga dengan MG Radio ini juga berarti ya Kak ya? Oh, benar, seperti ini juga kan sangat membantu sekali buat kami. Betul. Oke, Kak Jaya terima kasih sudah bergabung dalam Inspirasi Pagi Siang hari ini. Semoga di sana sukses, selalu ramai. Dan kalau misalkan nanti tim MG Radio ke sana, kita ketemu ya Kak Jaya ya? Ya, mungkin ada pesan sedikit ya. Boleh, ya? Silahkan. Boleh. Oke, kalau pesan untuk seluruh pemuda Indonesia, kita generasi muda harus fokus membangun pembangunan daerah kita, berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan bakat dan minat kita supaya menjadi lebih berkarya seperti itu. Baik, sudah kami tangkap dan semoga inspirasi dari Kak Jaya ini nggak hanya berhenti di Danau Pading, tapi saya yakin ini didengarkan sama semua orang lain yang ingin mengembangkan destinasi lokal tempat mereka. Kak Jaya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Iya, sehat selalu Kak ya.